memang disebut Golden Age itu pada masa Abbasiyah memang gitu. Apalagi masa Harun ar-Rasyid gitu kan. Ya, bahkan ada terkenal itu. Terkenal banget itu. Wow gitu kan. Yang paling keren di situ tuh guru itu memang dimuliakan. Oh, guru. Iya. Nggak ada honorer ya itu. Jadi nggak ada. Gajinya tuh gede. Gede banget. Gitu banget. Gede banget lah pokoknya. Guru itu memang dimuliakan banget. Itu salah satu faktor pendukung kejayaan Islam pada saat itu. Makanya lahir cendekiawan Islam, ya kan. Para ilmuwan yang keren-keren lah pokoknya. Izinkan saya untuk membantai musuh-musuhku, katanya. Musuh-musuhku berarti musuh-musuh Islam kurang lebih. Maka dijawab balik sama khalifah itu, siapakah musuh yang lebih besar daripada engkau? Siapakah musuh Islam yang lebih besar daripada engkau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar beli karet kembali lagi di Jebret. Marhaban ya Ramadan teman-teman semua, kembali lagi ya di program kami Ramadan Talk. Ya, luar biasa. Sembari menunggu iftar ya kita lanjutkan berbincang-bincang tentang sejarah Islam. Meskipun ya di awal kami ingin ingin menegaskan bahwasannya di podcast ini kami tidak menjelaskan tentang sejarah secara utuh ya, secara full ya. Kami hanya mungkin mengambil peristiwa-peristiwa penting karena juga ada keterbatasan waktu dan juga kesibukan panitia. Oke, baik, lanjut saja. Gimana nih kita langsung ke narsum kita, langsung aja, yaitu teman kita sendiri. Gimana Kang Yusuf nih, mungkin bisa diceritain nih, kan sebelumnya kita ngejelasin tentang Bani Umayyah tuh kan, ya kan, sampai ke dibantai kan pada akhirnya kan. Nah itu habis itu lanjutannya gimana tuh Kang Yusuf? Jadi Bang Zakaria bilang bahwasanya saya narasumber, tapi gimana ya? Lebih ke diobrolin bareng-bareng aja ya. Kita ngomongin memang keterbatasan kemampuan gitu kan. Karena baru baca-baca juga. Ya, jadi nanti mungkin teman-teman yang di rumah juga bisa koreksi gitu kan, kali ada kesalahan gitu kan. Dan terakhir kita pembahasan tuh apa tuh? Bani Umayyah. Bani Umayyah ya kan, keruntuhan Bani Umayyah. Kemudian misalkan yang selanjutnya ini kan kita akan membahas mengenai kekhilafahan Abbasiyah gitu kan. Kenapa jadi Abbasiyah atau Umayyah? Ya, kenapa dinamakan Abbasiyah? Karena pendirinya ini menisbatkan ke paman Rasul yang namanya Abbas bin Abdul Muthalib gitu kan. Ahlul Bait. Adapun pendirinya itu pendiri yang nantinya sekaligus khalifah pertama atau dibilang presiden pertama. Presiden emang sama kayak presiden. Waduh, diibaratkan kepala negara gitu. Kepala negara ya. Tapi emang bisa diibaratkan. Yang bisa. Oke. Namanya itu Abu Abbas Abu Abbas As-Soffah gitu kan. Beliau ini disebut juga dengan As-Soffah. Ya kan, kenapa disebut dengan As-Soffah? Ya kan, Imam As-Suyuti itu mengatakan bahwasanya disebut As-Soffah ini karena memang ketegaannya membantai sisa-sisa peninggalan atau keturunan Bani Umayyah gitu. Karena memang ada rasa khawatir ataupun ketakutan bahwasanya Abu Abbas ini nantinya keturunan Bani Umayyah bakal ada lagi gitu kan. Kita sebelum ke lanjut ya kan, kenapa sih latar belakang khilafah Abbasiyah ini terbentuk itu atas rasa ketidakpuasan masyarakat pada saat itu atas kepemimpinan pada masa Bani Umayyah gitu kan. Banyak masyarakat yang memang tidak puas mungkin karena kinerjanya, melihat juga kalau di cerita itu atau di tarikh itu pemerintahan pada masa saat itu lebih ke hedon gitu kan, tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Di satu sisi di satu sisi seperti itu. Gitu kan. Masyarakatnya ya boleh dikatakan misalkan sengsara, tapi pejabatnya
poya-poya gitu kan. Tapi kayak sekarang Ya tinggal nyari yang gerakin aja. Enggak gitu kan. Kemudian lah Abu Abbas As-Soffa ini dengan ini ya dibantu juga oleh Abu Muslim Al-Khurasani ya. Itu bekerja sama untuk membentuk gerakan Abbasiyah ini kan. Karena memang tadi dia menganggap bahwasanya harusnya kepemimpinan yang sah ini ya kepemimpinan Abbasiyah gitu kan. Karena lebih dekat nasabnya dengan Nabi gitu kan. Masih termasuk Ahlul Bait. Gitu kan. Dan emang udah diprediksi ya sama Rasulullah dulu kalau nggak salah, bahwasannya keturunan Abbas ini bakal memimpin. Iya. Tapi yang dikatakan Bang Rifki memang ada ya hadisnya seperti itu. Tapi banyak juga orang yang gini kan. Hadisnya itu kan bahwasanya nanti keturunan Abbasiyah ini akan ada pemimpin. Tapi seolah-olah hadis ini menjadi alat legitimasi kekuasaan. Seperti itu. Banyak juga sih yang mengatakan seperti itu. Nah, adapun Bani Abbasiyah ini berdiri pada tahun 132 Hijriyah, masa kepemimpinan ini ya Abu Soffahnya sampai 136 gitu kan. Ya singkat gitu kan. Singkat namun efeknya ini besar gitu kan. Efeknya besar yang nantinya bahkan kekhilafahan Abbasiyah ini termasuk kekhilafahan yang waktu kekuasaannya ini sangat lama ya. Gitu kan. Yang nantinya juga pada kekhilafan Abbasiyah ini termasuk ke dalam masa kejayaan Islam ya kan, Islam Golden Age. Karena pada saat itu memang ilmu pengetahuan kemudian perpolitikan berkembang pesat ya kan, sampai nanti khilafah Abbasiyah ini ya kan sampai nantinya bakal hancur di Baghdad, tapi emang memerlukan waktu yang sangat lama gitu kan. Itu Abu Abbas As-Soffah gitu kan. Kemudian yang kedua gitu. Yang pertama ininya dulu ya, prestasinya ya. Prestasi dari Abu Abbas As-Soffah. Yang pertama yang memang tadi dia dikatakan bahwasanya dia itu pendiri ya kan sekaligus khalifah pertama. Kemudian yang kedua adalah ketegasan dia ya kan. Dia itu orangnya tegas gitu kan. Kemudian di samping tadi prestasi ada pula yang memang ini menjadi permasalahan gitu kan, karena rasa kekejamannya dia, karena dia disebut dengan As-Soffah karena dia itu tega membantai sisa-sisa keturunan Umayyah, karena memang dia takut bahwasanya nanti dari keturunan Umayyah ini bakal bangkit lagi seperti itu. Emang salah satu Bengis. salah satu sifat yang dimiliki Abu Abbas ya, itu tepat janji ya. Selain tegas tadi tepat janji, suatu hari dia janji kepada seseorang, kalau nggak salah dia tuh janjiin 100 dinar ya. Iya, bahkan ada yang mengatakan kenapa dia disebut dengan As-Soffah itu yang pertama karena kedermawanan dia. Karena ibaratkan As-Soffah itu kan penumpah darah ya. Bisa diartikan juga loyal gitu. Loyal terhadap pengikutnya, tegas terhadap pemberontakannya gitu kan. Seperti itu. Kalau sekarang mah janji mobil SMA nggak ada. Gitu. Monomon ya. Ini mah beneran gitu Beneran, langsung 100 dinar ya kan. Langsung dikasih. Dan yang luar biasa itu kan sebetulnya yang menjadi pertanyaan, kenapa sih Soffah itu sangat kejam gitu dengan Bani Umayyah. Karena kan dia sudah melihat bagaimana ketika Bani Umayyah itu memimpin panggung kekuasaan itu, bagaimana mereka memimpin itu seperti apa. Itu kan menjadi sebuah pertanyaan juga kan. Dan selama periode Umayyah itu kan banyak anjing. Dari mulai ada Arab Utara dan Arab Selatan mereka seteru. Tapi khalifah itu kan harus menjadi penengah, bukan keberpihakan. Berpihak. Dan ada mulai penyampingan atau dianaktirikan lah terhadap orang-orang dari non-Arab. Orang-orang Persia ya. Dan akhirnya itu pun dihimpunlah menjadi dukungan terhadap Abbasiyah, dan akhirnya adanya revolusi. As-Soffah itu kan tadi ya penumpah atau peminum darah lah istilahnya.
itu kan dinisbatkan bisa tadi ada dua, ataukah memang karena kedermawanan atau betul-betul karena pembantaian dia. Satu hal yang menarik ketika dia disebut As-Soffa sebagai peminum darah atau penumpah darah itu karena semasa hidupnya kalau 4 tahun itu dia memburu semua orang-orang dari kalangan Umayyah karena khawatir nanti mereka menghimpun kekuatan gerakan untuk kembali memberontak terhadap Abbasiyah gitu. Dan mereka pun tidak berhenti terhadap orang yang hidup. Orang yang mati pun nggak terlepas dari maksudnya makam-makamnya ya, makamnya dihancurkan dan tulang-tulangnya dibakar. Dalam catatan itu kecuali makamnya Umar bin Abdul Aziz. Kalau yang lain itu semua ambil dibongkar dan dibakar tulang-tulangnya. Itulah salah satu alasan mengambil disebut As-Soffa penumpah darah, bukan hanya menumpas Bani Umayyah tokoh-tokohnya gitu kan, tapi juga makam-makam pemimpin juga dibantai dan ditumpas. Luar biasa. Bahkan pada saat itu pun apa ya, ada kejadian yang memang sangat bisa dibilang sangat kejam sekali ya. Pada saat apa ya, masih keturunannya Umayyah gitu kan, masih sisa-sisa Umayyah ya kan, itu dia diundang di perjamuan makan gitu kan. Pada saat itu dibantai di situ Di perjamuan itu. ya. King apa ya, kejam karena memang tadi rasa takut bahwasanya nanti bakal menghimpun kembali yang bakal memberontak. Tapi Abbasiyah itu berarti dia aliansi ya. Maksudnya Iya. bukan dari Abbasiyah saja, tapi Iya. dari berbagai kalangan. Iya tadi kan memanfaatkan Mirip kayak orang-orang ini. yang tersakiti. Mirip kayak Iya. Katsuki. Ini kan udah gak beres pemerintahnya. Dia kan udah solusi kan. Iya. Ini Iya, bener. udah penyakitnya udah banyak nih, harus sudah diganti nih. Gua siap gantiin. Tapi gua perlu kekuatan, gua nggak bisa sendiri. Iya benar. Dan ternyata banyak juga orang yang nggak suka dengan pemimpin ini. Karena apa? Karena dia tadi banyak menganaktirikan orang umat Islam. Banyak orang yang nggak suka karena pemerintahannya yang hedon, yang segala macam. Akhirnya dihimpun sama Abbasiyah. Akhirnya terjadi revolusi. Apalagi tadi ditambah sama Abu Muslim Al-Khurasani. Dia Khurasani. tokoh terkemuka di Irak dan di, kalau sekarang tuh yang ada tantannya Uzbekistan, Kyrgyzstan, Iya. Turkmenistan, Uzbekistan, itu tokoh luar biasa. Itu digerakkan semua akhirnya dalam satu kekuatan full, itu Abbasiyah. Ya karena memang ini ya, terbentuknya Abbasiyah itu karena faktor yang memang tadi yang pertama rasa tidak puasan ataupun rasa kekecewaan terhadap pemerintahan Umayyah. Yang kedua memang Abu Abbas ini atau sudah misalkan udah terjadi udah terbentuk Abbasiyah ini memang dia menganggap bahwasanya kepemimpinan yang paling sah itu dia. Tapi setelah pembantaian itu apakah ada perbaikan gitu dari As-Soffa? Ya tentu karena kan ini disebut juga sebagai masa awal keemasan. Jadi sudah mulai kondusif, sudah mulai stabil lagi kekhalifahan itu. Yang awalnya kan wajah-ngajing masalah internal, akhirnya perluasan wilayah mulai terganggu, dakwah Islam mulai terganggu, tidak fokus mengurusi umat atau agama. Nah di masa As-Soffa ini di samping kebengisan kekejaman dia, tapi banyak terhimpun prestasi demi prestasi yang dia miliki. Satunya tadi kondusivitas negara internal, sudah mulai banyak penaklukan demi penaklukan sudah mulai terjadi, dan sebagai peletak batu pertama lah itu untuk nantinya akan menciptakan peradaban yang luar biasa. Benar setuju. Memang dengar-dengar di Abbasiyah itu banyak prestasi khususnya dalam bidang keilmuan ya. Iya, Kang Yusuf. iya, jelas. Nah ini sebetulnya kalau bidang keilmuan itu kita masuk ke khalifah kedua, Al-Mansur. Mansur itu dia saudara dari Abu Abbas. Masih satu saudaraan ya. Kalau dibilang di cerita itu kalau Abu Abbas As-Soffa ini perintis ibaratkan yang membangun awal, kalau Al-Mansur ini yang menyempurnakan gitu kan. Di situ bidang-bidang keilmuan mulai terbentuk gitu. Seperti itu. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Pokoknya Hanafi juga. cendekiawan muslim itu pada muncul di era Abbasiyah lah rata-rata gitu. Rata-rata yang makanya memang disebut golden age itu pada masa Abbasiyah memang gitu. Apalagi masa Harun ar-Rasyid gitu kan. Ya, bahkan itu ada terkenal itu. Terkenal banget itu. Mulai dari bahkan ada namanya perpustakaan apa tuh? Baitul Hikmah itu kan. Nah iya, itu kan terjadi di khalifah kedua ya. Al-Mansur Bin Abu Abu Ja'far kan. Nah dia tuh ya tadi ya kita mungkin berbicara tentang prestasi dia. Dia pun salah satu khalifah yang tadi yang menyempurnakan
dari kakaknya yang Abu mulai Abbas. merintis, ya, Abu Abbas yang dia mulai membangun dan disempurnakan di masa Al-Mansur ini. Salah satu prestasi yang terbaik ya tadi dia membangun Baitul Hikmah dan ibu kota itu dipindahkan ya semula di Damaskus ke Baghdad, dan Baghdad itu dijadikan sebagai pusat militer, pusat peradaban dunia, dan pusat pendidikan internasional. Jadi itu mana ibu kota baru ya? betul itu kita, jadi di zaman Khalifah Tapi- Al-Mansur itu ibu kota dipindah gitu ya dari Damaskus ke Baghdad. Iya. Mangkrak gak tapi? Ibu kotanya mangkrak gak? Enggak, luar biasa. Luar biasa. Ketika pindah ibu kota ini, ibu kotanya langsung tadi menjadi peradaban internasional. Semua orang belajar ke sana. Mau Iya, iya. mau non muslim, mau non muslim pun belajar ke sana gitu. Itu luar biasa, dan ya tadi betul-betul diperhatikan. Jadi bukannya sekedar pindah ibu kota terus nggak ada mangkrak gitu. Jadi sarang burung. Jadi tempat jin buang anak, enggak. Jadi benar-benar jadi sebuah Peradaban yang- peradaban yang nantinya akan dikenal sampai hari ini pun kita masih mengenal. Iya. Iya, iya. Baitul Hikmah Baitul Hikmah. dan administrasi keuangan negara militer itu udah parah sih. Mantap lah. Kalau diibaratkan sekarang itu Baitul Hikmah dulu itu kampus sekarang gitu. Orang itu pasti ke situ, ya kan belajar di Ya, situ. di perpustakaan ya. Perpustakaan internasional ya. Internasional. Masya Allah, luar biasa. Terus ada peristiwa apa lagi tuh Kang di Bani Abbasiyah itu kan banyak prestasi, terus mungkin ada penaklukan atau Yang paling ini ya, kalau menurut saya yang paling apa tuh, wow gitu kan, yang paling keren di situ tuh guru itu memang dimuliakan. oh guru. Iya. Nggak ada honorer ya. Jadi nggak ada Gajinya tuh gede. gede banget, gede banget lah pokoknya. Guru itu memang dimuliakan banget. Itu salah satu faktor pendukung kejayaan Islam pada saat itu. Makanya lahir cendekiawan Islam, ya kan. Orang ilmuwan yang keren-keren lah pokoknya. Yang sampai sekarang namanya itu masih dikenang gitu. Sebetulnya kalau ngomongin gaji guru ya di zaman masalah khilafah Islam di tengah konflik internal ya kan, lagi gonjang-ganjing pun tapi tetap stabil. Mau lagi ada konflik tetap gaji guru itu di zaman Khalifah itu sangat luar biasa diperhatikan. Kita ngomongin zaman Umar deh, zaman Umar berapa loh gaji guru Quran misalnya? Per bulannya berapa? Berapa dinar tuh? Itu bisa nyampe 100 jutaan per bulan kalau dikonvers ke uang sekarang. Per bulan, kalau per tahun tuh bisa atau bisa triliunan. 1 M. Apalagi zaman Abbasiyah nanti ketika sudah stabil kekuasaan khalifahnya, berbagai macam ilmu pengetahuan semakin berkembang pesat. Apalagi kan dulu buku itu dihargai ya, berat buku ketika ada seorang dia mampu membuat sebuah kitab itu ditimbang Iya, seberat dengan emas. Aneh ingat ada cerita tuh, ada seorang syair kalau nggak salah, syairnya itu kalau teman-teman tahu, syair Bulbuli itu. Oh, jadi, iya. jadi Yang dinyanyiin sama si Hidayat. penyairnya, jadi kan si Khalifah itu bikin tantangan kepada seluruh para penyair yang ada di wilayahnya itu kan, siapa yang bisa membuat syair yang bagus banget lah intinya akan diberikan hadiah. Nah, akhirnya di situ adalah seorang penyair, anak lupa namanya siapa, dia datang ke Khalifah ya kan, dan takjub si Khalifah tersebut sampai akhirnya kata Khalifah, timbang gubahan engkau dengan emas. Dikira Khalifahnya dia nulis syairnya di kertas atau di kulit, tapi ternyata ketika ditanya mana gubahan engkau, aku menuliskannya di batu katanya. di batu yang gede berantem jadinya. Akhirnya ya sesuai janjiku tukar itu dengan emas. Berarti gila ya. Cerdas luar biasa penyair itu. Ditukar dengan emas. Itu maksudnya saking dimuliakan ilmu pada waktu itu. Memang luar biasa gitu. Ditimbang dengan emas ketika itu karyanya itu. Luar biasa memang saat itu keilmuan berarti sangat maju ya. Memang pada masa Abbasiyah ini yang paling menonjol ya keilmuan, ya kan, dari awal terbentuk oleh Abu Soffa gitu kan. Kemudian masa kejayaan pada masa yang paling jaya nih Harun ar-Rasyid gitu kan. Tadi lahirnya cendekiawan muslim, kemudian pengetahuan ilmu yang lainnya. Mungkin pada saat itu juga
apa ya, pelajar-pelajar dari luar itu pada belajar di situ. Berarti hari ini kita banyak berhutang budi dengan Abbasiyah ya. Jelas. Kitab-kitab para ulama, Kitab-kitab para ulama. kitab fikih. Memang pada saat itu memang mengedepankan sekali yang namanya pendidikan, ilmu pengetahuan. Luar biasa. Gratis ya? Oh, gratis. Terjemahan kitab-kitab Yunani, Persia itu kan mulai terjemahkan filsafat filsafat gitu. Dan itu kan mulai dipelajari itu oleh kaum muslimin kan. Itu sebuah prestasi yang luar biasa. Tapi kalau kita berbicara tentang Al-Mansur tadi kan, saya ingin berbicara dari sudut pandang yang berbeda tentang kebengisannya juga. Tadi sebetulnya kalau kita ngomongin khalifah di zaman Abbasiyah, Umayyah, bengis mulu. pasti ada satu sisi yang membuat kita kaget itu kan. Jadi kalau kita berbicara tentang Khalifah Al-Mansur, ketika dia memangku jabatan khalifah itu ada 3 hal yang harus dia laksanakan, yaitu tadi menghabisi Abdullah bin Ali pamannya, menghabisi kaum Syiah, dan Abu Muslim. Loh, Abu Muslim Al-Khurasani. Nah ini, yang pertama tuh Abdullah bin Ali. Dia bersama komplotannya itu ingin membangun sebuah gerakan bawah tanah negron lah untuk pemberontakan. Ya. Akhirnya itu pun langsung ditebas dan dibantai, selesai. Dan dibantai sama siapa, kalian tahu nggak? Abdullah bin Ali itu dibantai sama siapa? Sama Abu Muslim Al-Khurasani. Oh, Paham maksudnya? Jadi iya, ada tiga, iya. ada 3 yang harus diberantas sama Al-Mansur itu ketika dia mau jabatan. Yang pertama Abdullah bin Ali pamannya yang Iya, memberontak. Yang pamannya. kedua kaum Syiah. Syiah. Yang ketiga Abu Muslim. Abu Muslim Itu siapa? Al-Khurasani itu kan Siapa? yang tadi ibaratkan komandan perangnya pada pas masa Ya. Abu Sofa. Oh. Padahal ya sama-sama membangun ya. Ya, yang membantai, yang menyuruh, yang memberikan dekret atau keputusan untuk membantai atau membunuh Abdullah bin Ali itu ialah khalifah, diberikan kepada Abu Muslim untuk membunuh Abu Ali, Abdullah bin Ali. Setelah dibantai, akhirnya apa? Populer kan? Karena kan memang kalau ngomongin Abu Muslim Al-Khurasani dia tuh di masa awal sebetulnya lebih populer dia daripada khalifah. Lebih populer Abu Muslim Al-Khurasani karena kan tadi dia di Iya. Irak, di Iran, di Uzbekistan, Emang iya, Kyrgyzstan, itu terkenal, lebih terkenal, populer iya. dia itu. Karena apa? Karena pengaruh dia sebagai komandan awal yang membantu, yang mempunyai andil besar dalam Pembentukan Abbasiyah. Bani Abbasiyah untuk mereka memangku jabatan. Jadi ya istilahnya dia lebih populer daripada khalifah dari pemimpin itu sendiri. Maka itu pun ketika dia populer karena setelah membantai apa yang diperintahkan oleh khalifah, itu pun menjadi sebuah kebanggaan bagi dia. Dia bangga di situ kan, dan dia lupa daratan istilahnya. Akhirnya itu menjadi sebuah ancaman bagi Al-Mansur. Al-Mansur udah mulai tahu, oh, dia bisa membaca arah politik kan. Ini udah mulai populer istilahnya. Dia sudah mempunyai kekuasaan istilahnya kan, mempunyai basis massa. Ini nggak bisa dibiarkan. Akhirnya setelah harusnya kan dia membantai kaum Syiah kan atas perintah dari khalifah. Tapi itu semua tidak terlanjut. Tapi tidak diceritakan berikutnya, yaitu yang ada apa? Yang ada tadi dipanggil lah si Abu Muslim Al-Khurasani itu ke Baghdad untuk dihukumi hukuman mati. Maka dia pun bilang ke khalifah, izinkan saya untuk membantai musuh-musuhku. Musuh-musuhku berarti musuh-musuh Islam kurang lebih. Maka dijawab balik sama khalifah itu, siapakah musuh yang lebih besar daripada engkau? Siapakah musuh Islam yang lebih besar daripada engkau? Luar biasa, berarti kan ya sebetulnya musuh paling besar itu ya ente sendiri istilahnya dalam pandangan khalifah. Maka itu menjadi sebuah ancaman, akhirnya dibunuhlah. Padahal Abu Muslim itu udah dicegah istilahnya sama saudara, sama kerabat, sama orang-orang tempatnya, jangan pergi, jangan gitu. Tapi tetap dia harus berangkat dengan agak berani. Jadi konflik internal kuat ya. Tetap masih ada konflik internal di tengah kemegahan, di tengah fondasi yang sangat luar biasa, di tengah peradaban yang gemilang tuh pasti ada intrik lah. Namanya juga manusia yang jalanin kan, bukan nabi boy. Berarti secara garis besar mungkin bisa dijelasin Kang Yusuf, itu transisi dari Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah itu makna itu apa tuh? Maksudnya artinya tuh apa? Transisinya itu ada perubahan apa yang terjadi gitu? Secara garis besar gitu. Cari garis besar ya tentunya perubahan politik. Kalau dibilang apa ya, pada pemerintahan Abbasiyah ini tergantung ini loh, kepemerintahan itu tergantung pemimpinnya. Kebijakannya itu kan nanti pemimpinnya berganti, jadi ada inovasi baru gitu kan. Ada inovasi baru, pemimpin ini ada inovasi baru, yang lainnya juga seperti itu.
ya kan? Dari awal tadi masa transisi dari Umayyah ke Abbasiyah juga kan konflik gitu kan. Konfliknya ya konflik karena rasa ketidakpuasan itu tadi, para masyarakat menerima gitu kan, menerima masukan yang ibaratkan yang nggak terima sama pemerintahan Abbasiyah siapa aja, ya kan, diterima, bangunlah gerakan Abbasiyah namanya, seperti itu. Intinya ya tetap ada di masa pemerintahan transisi baik dari Umayyah ataupun Abbasiyah ke khilafah setelahnya itu tetap ada konflik-konflik internal maupun juga dari eksternal juga tetap ada. Tapi kalau aneh tadi yang pasti mau baik itu Umayyah maupun Abbasiyah mereka sama-sama melanjutkan tonggak perjuangan Islam. Iya, Jalan jelas. tadi ya. Kenapa Abbasiyah itu bisa maju ilmunya juga karena ada jasa dari Umayyah juga. Masya Allah ya, luar biasa. Ada tambahan dari Kang Rifki, gimana Kang Rifki? Terakhir boleh. Terakhir. Apa nih? Nanti dikat. Oke. Ya Harun. Oke, langsung dari Kang Ihsan silakan menutup sekaligus. Harun belum. Baghdad belum. Lanjut lagi. Emang Harun di Baghdad ya? Udah 30 menit. Ayo menit. Udah. Kita singgung Harun udah dari awal. Oke. Harun tadi sedikit doang. Maksudnya kan kita kan dari peralihan, kan kalau yang pertama tuh Harusnya Abu Abbas, Al Mansur, sama Harun. Maksudnya ngurutnya gitu kan ya. Abu Abbas, tadi Harun. Harun kan baru pindah tuh. Dia kan 22 tahun kan. Nah, berarti kan siapa tadi itu namanya yang jadi Al Mansur itu dia menyempurnakan Iya. paling sempurna ketika di Baghdad itu. Baitul Hikmah ketika berkembang. Baitul Hikmah, Baitul Mal dia bangun. Terus ada dicari juga ada nggak? Cuman ininya? kan nanti dulu kan jangan jauh-jauh. Nanti Bingung kan diikat, sumpah. Nanti diikat ya. Nanti diikat. Oke. Baiklah teman-teman semua. Jadi itu yang bisa kami ceritakan ya untuk sesi ini ya. Dan sesi Abbasiyah ini belum selesai. Kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Jadi teman-teman tetap ikuti terus ya kisah tentang sejarah Islam, oke, di masa Abbasiyah ini. Dan Kang Ihsan silakan memimpin doa. Baik. Belum ya, belum buka ya, oke. Belum. Belum. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Baik. Kita tutup. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Silakan komen apabila teman-teman punya pengetahuan, informasi, kita saling sharing saja. Siap? Sekian dari kami. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Jebret.